Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang putus asanya Habaib Ba'alwi merespon menanggapi pembatalan nasab terhadap klannya. Jadi sejak munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan penelitiannya yang tidak bisa dibantah sampai saat ini, Habaib Ba'alwi sudah berkali-kali merespon, menyatakan bahwa kami keturunan Nabi, jangan dibantah. Kami sah keturunan Nabi, jangan macam-macam. Marah mereka itu. Bahkan pada awal-awal laknat, hujatan, fitnahan, kata-kata kotor kasar terus dilancarkan, ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini juga sebenarnya ciri atau tanda bahwa mereka itu gusar, bahwa mereka itu sangat bergantung kepada status, bahwa mereka itu sangat memelihara eksistensi itu, bahwa mereka itu memang menjadikan itu sebagai pusat, sebagai alat, sebagai modal untuk bertahan hidup. Nah, ini juga ciri bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Otomatis. Bagaimana keturunan Nabi yang sebenarnya? Keturunan Nabi yang sebenarnya itu tidak patean. Tidak ada masalah, tidak mau gubris orang. Bahkan tidak mau diketahui orang. Kenapa? Karena saking takutnya dengan tanggung jawab besar itu, saking takutnya orang menyembah-nyembah dia itu, takut ta'zim itu karena keturunan nabinya. Dan mengingat besarnya beban untuk terus tampil tanpa celah, tampil sebagai contoh yang baik, uswatun hasanah, begitu berat. Maka banyak diantaranya yang menyimpan, menyembunyikan status keturunan nabinya ini supaya jangan diketahui masyarakat. Cukup saya dan keluarga saya saja yang tahu. Itulah contoh keturunan Nabi. Apakah seperti ini sudah dipraktekkan orang? Sudah. Di antaranya adalah para wali songo yang berusaha mati-matian menyembunyikan identitas sebagai keturunan Nabi itu. Jadi wali songo itu dalam dakwahnya tidak berkuar-kuar, saya adalah keturunan Nabi ke-20 misalnya. Dipajang silsilahnya itu di depan orang-orang. Setiap berkata, setiap berdakwah ngaji dan lain sebagainya selalu dikatakan begitu. Sehingga orang ta'zim, sehingga orang menghormati. Wali songo tidak. Justru beliau-beliau ini sebisa mungkin merubah namanya menjadi Indonesia, menjadi nama-nama Jawa, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijogo. Beda dengan Ba'alwi. Ba'alwi itu sales. Kemana-mana berkuar, saya keturunan Nabi, ini silsilah saya. Sudah tercatat di RA. Kemudian dakwah selanjutnya adalah harus menghargai keturunan Nabi Ahlul Bait. Kalau mencintai Nabi berarti harus mencintai keturunannya. Ya saya ini. Dari situ orang yang punya pemikiran waras, yang peka terhadap kelakuan ilmu-ilmu sosial bisa mengukur, bisa menilai, oh ternyata Pak Alwi ini jauh dari sikap-sikap keturunan Nabi Sayyid atau Syarif. Mereka lebih kepada sales, lebih kepada orang yang berbangga-bangga dengan keturunan, lebih kepada orang yang mempergunakan status ini untuk urusan duniawi ketenaran, keagungan, bahkan untuk urusan minta duit, fulus, kekayaan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sejak lama Ba'alwi ini begini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beda sifat antara wali songo dengan Ba'alwi. Wali songo walaupun keturunan Nabi. Jadi ini mesti difahami ya, wali songo itu keturunan Nabi. Cuman dipatahkan oleh Ba'alwi, dihapus oleh Ba'alwi, dieliminasi, dicegah supaya tidak nyambung. Caranya bagaimana? Wali songo kan hanya dari jalur ibu. Kami tidak mengakui kalau dari jalur ibu itu bukan keturunan Nabi. Yang diakui sebagai keturunan Nabi itu jalur ayah.
Lah, kalau gitu ya menang-menangan. Saya punya 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Yang keturunan saya itu cucu saya dari anak laki-laki. Kalau cucu saya dari anak perempuan bukan keturunan saya. Itu kan goblok, blow on. Inilah akal-akalan klan Ba'alwi menghapus klan Wali Songo. Jadi klan Wali Songo itu berhubung anaknya dari jalur ibu bukan keturunan Nabi. Dan selalu dikatakan Wali Songo bukan keturunan Nabi. Semua terputus. Yang keturunan Nabi cuma kami. Dabrus ini namanya. Ngakal curang. Dan dalam perjalanannya yang justru menyembunyikan ketersambungan kepada Kangjeng Nabi itu Wali Songo itu. Terah-terahnya sekarang ini walaupun nyambung ya diam-diam baik. Nggak berkoar-koar, nggak minta dihargai oleh masyarakat. Saya nih keturunan Nabi. Bahkan sejak zaman Ba'alwi jarang memunculkan diri, jarang menggunakan Sayyid, Syarif. Ya biasa-biasa saja sehingga banyak dilecehkan oleh klan Ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi kepada frustasinya Habaib Ba'alwi meyakinkan orang bahwa kami keturunan Nabi. Ada yang mengarang kitab 450 halaman katanya tebal. Tetapi isinya ya cuman kaul-kaul ulama sekarang. Cuman manuskrip-manuskrip yang zaman-zaman sekarang. Manuskrip-manuskrip yang kitab-kitab abad 9. Ulama-ulama abad 9 ke atas. Kitab-kitab Ba'alwi yang puluhan itu dinukil, dimasukkan dalam kitab. Ijma' ulama-ulama abad 9 ke sini dimasukkan. Ya itu walaupun 1000 halaman ya tetap tidak ada gunanya. Karena apa? Karena kitab-kitab awal menyatakan mereka bukan keturunan Nabi. Tidak mencatat Ubaid itu keturunan Nabi. Ya walhasil zong semua. Argumentasi apapun, syekh ulama-ulama siapapun yang bertentangan dengan kitab-kitab abad 4, 5, dan 6 ya tidak ada gunanya. Itu yang mereka kekeh. Lalu sanggahan mereka selanjutnya adalah karena kitab-kitab di zaman itu abad 4, 5, dan 6 yang dekat-dekat dengan Ahmad bin Isa itu kebakaran. Hilang, dicolong orang, dimusnahkan orang. Maklum kan karena ada raja-raja yang zalim, yang tidak suka kepada Ahlul Bait keturunan Nabi. Dihilangkan semua. Ya, itu bukan argumen ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak Habib yang mubahalah. Mubahalah itu kalau saya bohong, saya dilaknat. Kalau ente bohong, ente dilaknat. Oh, tidak begitu. Keilmuan itu bukan bidangnya mubahalah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya katakan 1 tambah 1 itu 2. Ayo diteliti. Wah, saya tidak percaya. 1 tambah 1 itu 3. Kalau saya salah, saya dilaknat oleh Allah. Kalau ente salah, ente dilaknat oleh Allah sekeluarga. Itu bukan bidangnya, bos. Ilmiah itu ya dijawab dengan ilmiah, bukan dengan mubahalah, bukan dengan sumpah-sumpah. Kamu adalah maling, residipis berdasarkan data dari teman saya yang polisi. Saya ada datanya, ada kejadiannya kamu melakukan, ada verbalnya. Kemudian dia katakan, ayo kita mubahalah. Siapa yang bohong, siapa yang benar. Kalau kamu benar, katakan saya maling, saya dilaknat oleh Allah. Kalau saya benar, saya tidak maling, kamu dilaknat oleh Allah. Itu bukan porsinya mubahalah, bos. Itu porsinya fakta dan data. Kalau fakta dan datanya menyatakan ente maling, ya nggak usah mubahalah. Nah, inilah kehabisan akalnya, kehabisan caranya Habaib Ba'alwi meyakinkan masyarakat bahwa mereka keturunan Nabi. Salah satunya ya mubahalah orang ini. Saya atas nama Ahlul Bait, Habaib semuanya berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga Habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Pasti di dalam keluarga Habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya.
akan terjadi demikian. Kalau memang keluarga kami memang keluarga dilaknat. Kalau kakek-kakek kami bohong, kalau kakek-kakek kami dulu dusta atas nama Nabi, atas nama Rasul, dusta kepada Allah, maka kakek-kakek kami itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga akan dilaknat. Perlu diketahui ya bahwa persoalan nasab ini tidak berbohong berjamaah sebenarnya. Hanya karena salah seorang, misalnya Habib Ali Asyakron, mencantolkan klan Ba'alwi ini kepada keluarga Nabi. Itu saja sebenarnya kesalahan Habib Ali Asyakron. Yang lain-lainnya itu kan orang-orang soleh, orang-orang baik yang hanya mengikuti tradisi keluarga. Oh ini loh, catatan keluarga kita ternyata tersambung kepada Kangjeng Nabi. Seperti dalam kitabnya Ali Asyakron, Al-Burqatul Musyika. Itu ada, kita ini nyambung. Oh, orang-orang soleh pun yang jadi guru, yang jadi syekh, yang jadi wali, ya itu mereka apa adanya, take for granted. Dibarengi dengan husnudzon, oh mungkin iya, kita percaya. Jadi tidak ada niat membohongi kaum, mengarang. Yang mengarang itu kan jelas-jelas tidak nyambung, kemudian bisik-bisik, bilang aja kepada masyarakat kita keturunan Nabi ya. Dari generasi ke generasi bilangnya begitu. Kita bohongi masyarakat supaya kita dihormati, supaya kita mendominasi. Bilang aja ke masyarakat, kita keturunan Nabi. Dulu kakek kami menyatakan begitu. Jadi setiap generasi dikasih tahu cara berbohong. Itu namanya berbohong berjamaah. Tetapi sejarah ketersambungan nasab Habaib Ba'alwi kepada keluarga Nabi tidak sepenuhnya hasil bohong generasi ke generasi. Banyak diantaranya menerima apa adanya, berhusnuzon. Dan itu tidak serta-merta membuat mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya orang-orang yang mempercayai mereka keturunan Nabi. Para ulama-ulama, masyaikh, orang-orang besar, kiai-kiai besar. Mereka adalah husnuzon karena pengakuan dari keluarga Ba'alwi, kami keturunan Nabi. Oh iya, kami percaya. Bukan berarti ulama tersebut, syekh tersebut mengamini kedustaan, bukan. Ya karena mereka husnudzon, percaya. Karena mereka orang Arab, Yaman, karena mereka berkelakuan baik, karena mereka soleh dan lain-lain, ya percaya. Buat apa tidak percaya? Toh kami tidak tahu sumbernya. Tidak bisa meneliti sumbernya secara detail. Belum ada tes DNA, belum ada filologi, belum ada penelitian mendalam. Ya udah kami husnuzon saja. Maka ulama-ulama abad 19, 18, 17 terus itu diantaranya banyak yang husnuzon. Yang sekarang dijadikan pegangan Ba'alwi bahwa ulama-ulama tersebut mengakui kami keturunan Nabi. Ya mereka husnuzon, berbaik sangka saja. Karena pengakuan ente ngaku ya mereka manut saja. Daripada mempertanyakan, meneliti yang aneh-aneh kan nggak enak. Contoh kayak seseorang ngaku saya cewek. Padahal di dalamnya jenis kelaminnya cowok. Ya karena penampilannya sudah cewek, sudah feminin, melambai, cantik wajahnya, berhias. Siapa tidak akan menyangkal, ya toh? Ya udah, saya percaya kamu cewek. Bertahun-tahun dia percaya kamu cewek. Dan kemudian tiba saatnya orang membongkar bahwa kamu bukan cewek. Maka orang yang dulu percaya itu bukan berarti bodoh, bukan berarti membenarkan kebohongan. Mereka percaya karena kamu menyatakan begitu. Setelah mereka tahu bahwa hasil penelitian kedokteran kamu adalah cowok, ya mereka bakal menarik husnuzonnya itu. Mereka akan kembali ke fakta, oh iya ternyata kamu cowok. Tidak ada masalah. Bukan berarti mereka bodoh. Apakah waktu itu seorang dokter, seorang profesor, seorang guru besar yang percaya kamu cewek waktu itu, mereka goblok? Enggak. Itu karena gara-gara kamu membohongi mereka. Mereka kan tidak mau meneliti lagi, tidak mau mempertanyakan. Ada adab yang harus dijaga, ada perasaan yang harus dijaga. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian si Habib ini bersumpah bahwa kalau kami bukan keturunan Nabi,
ya pasti kami banyak yang berbuat jahat, berbuat maksiat. Banyak jadi perampok, banyak jadi ahli maksiat, sodomi, germo, dan lain-lain. Ternyata kejadian. Habib yang jadi pendeta murtad ada. Namanya Habib Thomas Assegaf. Habib yang maling ada. Habib yang membunuh ada. Habib yang mesum ada. Habib yang dipenjara banyak. Apa itu bukan contoh? Itulah pertanda bahwa Allah membukakan kedok mereka. Pertama dari kelakuan-kelakuan tantrumnya, ngambeknya ketika dikatakan bukan keturunan Nabi, itu juga mereka bukan keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi yang asli tidak bakal ngambek, ya biarin aja. Justru dengan tidak diketahui atau orang tidak mengetahui, saya jadi nyaman, saya jadi aman, gitu. Itu pertama, diketahui dari situ mereka bukan keturunan Nabi. Kedua, dari perilaku. Justru Kiai Haji Imaduddin muncul meneliti itu karena perilakunya mencurigakan. Yang tadi itu, begitu banyak habaib alwi yang keluar dari akhlak Rasulullah. Dan itu dikatakan pula oleh Habib ini, pasti banyak yang begitu. Ya emang buktinya begitu. Jadi sah. Mereka bukan keturunan Nabi berdasarkan pengakuan Habib ini. Karena faktanya memang begitu. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi pencerahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.